Pasti ada kaget ya nggak sih, aktivitas di luar akhirnya kayak stay at home. Tapi apa yang kakak rasakan ketika udah harus stay at home deh gitu? Ya udah aja, ya mau gimana lagi, kan kita juga nggak bisa yang harus nggak mau gue harus keluar, ya kita juga harus mematuhi peraturan pemerintah, dan kita juga ada rasa takut lah terhadap pandemi gitu. Jadi Selamat datang di Kacang Kawan Bincang. Kawan Bincang, di episode kedua ini kita kedatangan kawan yang salah satu mahasiswa aktif di program studi administrasi pendidikan, juga demis dari himpunan mahasiswa administrasi pendidikan. Tapi bukan cuma itu, kawan bincang kita ini salah satu wakil BEM STKIP Muhammadiyah Bogor, yaitu Alda Fadila. Langsung aja yuk kita berbincang dengan Kak Alda. Halo Kak Alda. halo Nadia, Apa kabar? baik. Kamu? Alhamdulillah baik. Udah lama nih Kak kita nggak ketemu. Iya. Dari kapan sih? PSBB dong. Iya ya, PSBB. Bulan PSBB Maret. Iya, kita lama banget kan langsung lockdown. Iya, terus udah deh. Dan kayaknya juga kita jarang chatan gitu ya. Iya, kesibukan mungkin ya. Apa? Gak tahu kesibukan aja pokoknya. Oke, selama PSBB, kalau misalnya aku boleh tahu nih Kak, dari awal, kan itu Maret, berarti ada dong Januari, Februari, itu kan free ya kita Iya. aktivitas. Di Maret langsung kita ada PSBB. Ada nggak sih aktivitas sesuatu yang berubah drastis gitu, yang di Kak Alda ini, yang Kak Alda rasakan? Pasti sih, mungkin dari sebelum lockdown, sebelum ada corona, pandemi ini udah udah kayak punya list mau kemana, udah ada jadwal harus kemana, ngapain aja, menyelesaikan apa, itu udah. Pas ada pandemi ini kayak wah udah semuanya buyar, nggak tahu lagi harus gimana, yang cuma harus di rumah, ya udah nunggu aja sampai kapan ini selesai gitu. Iya. Jadi kaum rebahan Perubahan parah sih, parah banget. Yang aku tahu Kak Alda ini kan orangnya kemana-mana dong, sehari itu pasti full. Yang pulang cuman kayak numpang tidur aja deh, besoknya lagi berangkat lagi, yang sampai kayaknya weekend juga kayaknya nggak ada waktu buat family time. Ya nggak sih? Iya sih, kan? bisa dibilang gitu kali ya. Iya, terus Iya. pasti ada kaget ya nggak sih, aktivitas di luar akhirnya kayak stay at home. Tapi apa yang kakak rasakan ketika udah harus stay at home deh gitu? Apa ya, ya udah gitu, ya udah aja, ya mau gimana lagi, kan kita juga nggak bisa yang harus nggak mau gue harus keluar, ya kita juga harus mematuhi peraturan pemerintah, dan kita juga ada rasa takut lah terhadap pandemi gitu. Jadi kaget, plus berarti kan harus merencanakan, reschedule semua jadwal-jadwal dari yang harusnya gue harusnya bulan ini kesini, aku harusnya bulan ini kesini, atau menyelesaikan apa-apa dan yang lain-lainnya, itu semuanya reschedule. Dan ya udah, untuk 1 bulan 2 bulan ke belakang kemarin pas awal-awal pandemi itu benar-benar off banget, yang cuma kerjaannya tidur, nonton TV, drakor, ya udah di situ aja. Tapi ada selain itu kan, selain perubahan aktivitas yang harus reschedule semuanya, tapi ada kekhawatiran tersendiri nggak sih dari diri kakak gitu? Pasti sih, kekhawatiran itu pasti ada ya. Siapa sih yang nggak khawatir? Ini pandemi baru ya, dan ini baru banget. bukan cuma Indonesia loh, Seluruh dunia juga merasakan adanya pandemi ini. Terus kayak wah kayaknya gue harus banget mematuhi pemerintah deh. Ini bukan cuma buat mereka, ini juga buat kita sendiri, gitu, kita sendiri. Masa iya sih kita mau meninggal gitu, mau mati cuma gara-gara virus kecil yang kita juga nggak tahu bentuknya gimana, itunya gimana, kita cuma tahu namanya aja. Dan ya daripada kita kenapa-napa, mendingan kita melindungi diri kita sendiri gitu dengan stay at home, kerjanya di rumah, entah itu walaupun aku sendiri belum kerja ya, tapi ya pokoknya semuanya di lingkungan rumah aja, udah nggak gimana-gimana, ya udahlah gitu. Tapi positifnya yang kakak dapat kira-kira apa yang di rumah?
Pasti ketemu keluarga dong gitu. Iya, itu positifnya itu berarti kan kita menebus apa ya, waktu-waktu yang hilang kemarin yang karena kesibukan aku sendiri di luar gitu. Jadi lebih banyak waktu buat keluarga, ngobrol sama mama, ngobrol sama ayah, terus sama tetangga satu, tetangga dua, jadi lebih intens lagi gitu kan. Jadi waktu untuk keluarga, waktu untuk lingkungan sekitar rumah itu lebih intens sih dengan adanya pandemi ini ya gitu. Jadi ada rasa syukur juga ya, oh Ada. alhamdulillah nih gitu kan, karena ini bisa family time, bisa apa ya, koneksi kembali dengan keluarga apa yang Ya, kemarin betul. hilang gitu. Dan lagi ini sih apa kayak oh mungkin ini cara Allah gitu ya, cara Allah buat ya udah kalian istirahat dulu aja gitu. Ya Betul, nggak betul. sih Iya, gitu. iya, iya. Karena kita tahu kita semua punya kesibukan, kita tahu semua punya apa ya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menyita waktu Iya, kita gitu. Nah, ini cara Allah buat nyuruh kita untuk istirahat gitu. Itu positifnya ya. Kita Iya, kan iya. nggak boleh terus-menerus berpikiran negatif ya. Iya, betul. Kita harus menjadi manusia yang positif Positive gitu thinking untuk terus. diri kita dulu aja gitu. Oh iya, mungkin Allah nyuruh kita buat istirahat di rumah nih, pulihin diri mungkin, entah itu kita apa refreshing dengan nonton di rumah aja gitu, Iya, atau iya, enggak cuma iya. tiduran aja. Tiduran Itu aja. kayaknya udah itu satu hal yang dikangenin sih dulu pas kita lagi Pas kita sibuk-sibuknya, lagi capeknya lagi kan, kayak capek-capeknya. ya Allah ini butuh tidur banget. Iya. Tapi pas sekarang gitu kan Kebanyakan dikasih tidur. kebanyakan tidur. Ya kan kebanyakan Iya, iya. tidur. Jadi kayak wah ya Allah udah deh istirahatnya gitu gak sih kalau Iya, misalkan, benar-benar. ya Allah udah deh istirahatnya, pengen lagi ke rutinitas awal yang Iya. ya udah gitu. Jadi kayak capek istirahat kan? Iya, jadi Iya sekarang- kan dulu capek aktivitas, kayak sekarang capek terbalik, rebahannya. jadi terbalik Iya, gitu, capek. Kadang memang ada waktu kayak gitu. Jadi kayak waktu tuh harus berbarengan, jadi harus seimbang. Iya, Nggak benar. boleh berlebihan. Yang Iya. nggak boleh berlebihan tuh emang bener Iya, berarti iya, ya iya, gitu. iya. Jadi kan muhasabah diri lagi ya Iya, kitanya betul. ya. Heeh. Gitu. Tapi kan kakak sekarang skripsi ya? Iya, Tingkat akhir kan ya? insyaallah. Nah, semoga cepet sidangnya. Amin, Nah, doakan. tapi dari skripsi nih, yang tadinya harus bimbingan, yang harus cari referensi keluar, yang harus kayak ya udah cari inovasi, cari apa ya, inspirasi dari luar, tapi harus stuck Di in rumah. di rumah gitu kan. Itu gimana sih Kak rasanya gitu? Rasanya ya gitu, nano-nano aja gitu. Kalau misalkan dibilang sedih ya sedih, kalau dibilang bete ya bete, karena benar-benar kita rutinitasnya baru. Dan skripsi nih ya kemarin, untungnya sebelum pandemi kemarin sempat merasakan yang ngejar-ngejar dosen gitu. Iya, Karena kan apa ya, kayak wah lu udah skripsi Sensasi nih, gitu sensasi ya, skripsi iya. kan ngejar dosen, terus nyari referensi kemana-mana. Nah untungnya sebelum pandemi sempet yang namanya ngejar dosen, harus kemana ya kemarin itu, harus ke Bojonggede, ke kampus FTKIP yang di Bojonggede kan ada ya. Iya, ada. Nah itu harus ke kampus menemui pembimbing aku itu Pak Suhardin. Oh iya. Menemui Pak Suhardi ke Bojonggede naik kereta, kan itu gak kerasa ya Iya, sensasinya gitu. Nah untungnya sempat merasakan sensasi itu, jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa deh, sekarang berarti kita skripsiannya di rumah aja, referensinya ya udah seadanya gitu, karena kan kita nggak bisa lagi keluar yang semau kita gitu. Iya. Dan memang kelonggaran juga kita dapat dari kampus, jadi nggak memberatkan ke kitanya juga. Tapi kembali lagi sensasi sensasi ngerasain lagi ngerjain skripsinya tuh kayak beda aja kan. Kalau ngedengar dari cerita kakak tingkat yang lain tuh kayak wah gue capek harus ngejar-ngejar dosen, minta tanda tangan dosen dan lain-lain. Tapi ini tuh enggak, kita tuh cuma Pak lewat WA kan gitu, lewat ini Pak email, kalau enggak Pak kita sudah selesai Pak, ini tolong revisi dan yang lain-lainnya. Itu cuma sebatas itu aja, jadi kayak ya enak banget tuh. Iya. Nunggunya aja sambil rebahan gitu. Iya, betul. Nunggunya aja nggak kayak kita harus Menghadap gitu ya. menghadap yang dicoret-coret. Kan itu enak kali ya. Kalau menurut aku tuh itu salah satu hal yang bukannya malah kesel kalau dicoret-coret sama dosen skripsi kita. Kalau aku pribadi tuh lebih kayak wah tertantang nih gue kalau dicoret-coret gini gitu. Dan itu tuh kayak nggak dapet sensasi itu, jadi kayak ya gimana dong. Tapi gak mau harus nunda sampai tahun depan gitu kan. Belum tentu tahun depan pun
pandemi ini sudah Iya, selesai betul, gitu kan. iya. Jadi ya udahlah dinikmati aja semuanya. Alhamdulillahnya bisa selesai gitu, walaupun memang belum ada beberapa yang belum gitu sih. Oke, berarti walaupun memang sekarang PSBB harus daring, ada cerita tersendiri gitu loh. Ya nggak Iya, sih? iya, Jadi pasti. menurut aku nih kayak lebih spesial. Ih, gila, skripsi pas lagi corona Iya, gitu ya kan. iya, 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 Terus iya. kayak malah itu yang lebih menantang. Itu yang kayak orang lebih mikir kok bisa gitu, gimana caranya gitu. Sedangkan kayak referensi kita harus melalui semuanya internet. Iya. Yang kayak kan kalau misalnya normalnya nih kita bisa pergi ke perpus ya Iya. kan, kita sambil jalan kan naik kereta-kereta kan nggak enak juga gitu kan. Oke, berarti dari skripsi, walaupun skripsinya kita lagi pandemi, pasti tuh punya cerita khusus juga, ya nggak sih Kak? Iya dong pasti. Yang malah menurut aku yang lebih banyak cerita yang spesial banget tuh pas lagi pandemi ini. Iya. Orang-orang pasti kayak mikirnya kayak gila sih, gimana cara nyelesain skripsi kayak gini yang cuman di rumah, yang Iya. kayak bimbingan tuh kayak gimana. Malah menurut aku kayak gitu yang lebih kayak iya ya gitu. Orang tuh pasti mikirnya keren sih yang bisa nyelesain skripsi di masa pandemi ini gitu. Nah, tapi kan sekarang udah new normal nih, Kak, ya. Udah beralih ke new normal. Kira-kira dari kebiasaan Kakak dulu dari sebelum pandemi PSBB sekarang new normal, kira-kira ada gak kebiasaan baru yang kira-kira muncul di diri Kakak gitu? Apa ya? Mungkin kebiasaan baru ada ya, karena memang anjuran dari pemerintah itu harus pakai masker, bawa hand sanitizer, dan sebenarnya aku tuh paling nggak suka yang namanya pakai masker. Nah itu jadi kebiasaan baru yang kayaknya sekarang tuh harus perlu banget gitu pakai masker. Jadi sekarang jadi yang tadinya nggak suka ya jadi suka gitu. Jadi itu hal yang nggak boleh ketinggalan sih gitu. Ya, Salah makanya kita satunya nggak itu. boleh benci-benci banget, Ya, biasanya jadi suka. Gitu, iya banget. Aduh, udah nanti bisa panjang kalau Iya, nggak itu boleh nanti ngomongnya. di belakang layar ya. Kayak Oke, gitu. berarti salah satu tadi kan itu untuk protokol Iya. kesehatan sendiri, tapi kayak kebiasaan dalam diri, hal-hal yang dilakukan, misal apa kebiasaan barunya? Apa ya? Nggak ada sih, sama aja. Sama aja. Mungkin new normal berarti kembali ke rutinitas apa ya, kesibukan yang kemarin tertunda, jadwal-jadwal yang kemarin tertunda sekarang bukan lebih di apa ini, maksudnya sekarang udah mulai berjalan gitu, tapi dengan protokol dan masih yang nggak semuanya full banget gitu, tapi ya sambil berjalan aja gitu, kayak gitu sih. Nah, tapi kan waktu itu tuh kayak lagi viral banget kalau misalnya pas lagi stay at home kayak wah yang lagi gak bisa masak jadi masak kan karena nggak bisa delivery kan. Terus kayak yang nggak suka berkebun panas-panas jadi berkebun, itu kayak apa ya, muncul hobi baru gitu. Tapi Kakak ngerasain kayak gitu nggak sih? Enggak sih. Terus di rumah cuma rebahan aja. Beneran cuma rebahan, nggak ngapa-ngapain karena jujur aku nggak pinter masak, dan orangnya tuh kayak kalau masak kayak enggak deh, nggak usah, bukan passion aku di situ gitu. Terus berkebun dan lain-lain juga enggak, jadi masih sama berjalan dengan apa adanya, tapi memang sesekali suka sih mengikuti resep-resep yang ada di YouTube gitu, yang gitu ya, tapi nggak jadi kebiasaan yang harus kita lakukan, itu enggak sih, tapi sesekali aja aku pernah gitu. Nah, tadi Kakak sempat singgung di PSBB ini kayak muhasabah diri kita gitu, kayak evaluasi diri kita yang dulu tuh kita kayak gitu. Pasti kan kita berpikir oh ya dulu kita gini berarti harus kayak gini, dulu kita gitu berarti harus kayak gini gitu. Kira-kira apa nih yang Kakak pikirkan, yang Kakak rasakan ingin menjalani hal itu gitu selama evaluasi diri itu? Mungkin dari pola hidup sehat dan yang lain-lainnya gitu. Kayak dulu kita buat cuci tangan aja kalau mau makan aja gitu. Nah sekarang berarti kan harus lebih pola hidup sehatnya harus lebih diperketat lagi atau yang kayak gitu. Terus mungkin lebih ini kali ya, lebih mendekatkan diri kepada lebih ini aja, lebih intens sekali. Kayak mungkin kemarin sempet sholatnya
masih bolong-bolong. Mungkin selama di rumah ya alhamdulillah gitu, walaupun Alhamdulillah. telat-telat tapi alhamdulillah gitu. Tapi ya gitu, mencoba Menjadi pribadi lebih baik. nah ya gitu sih. Jadi aware sama diri kita dulu nih, Iya. gitu ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Iya gitu, karena yang tahu diri kita cuma kita, Kita. gitu. Dan yang bisa membahagiakan diri kita juga gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita pun harus gimana ya, bercermin juga. Kita kan yang dilihat diri kita, ya kan, bukan orang lain. Jadi ya apapun itu kembali lagi ke kita dulu baru orang lain gitu sih. Ya, setuju. Iya gak? Betul. Jangan dulu mengkritik orang lain. Gitu Iya, kan. jangan dulu mau kritik orang lain, tapi kritik diri kita dulu. Diri kita udah benar atau belum. Baru kita kalau memang mau, ya silahkan mengkritik orang lain gitu. Iya, kalau mau kayaknya banyak banget. Iya Kayaknya kan? kebanyakan orang itu bisa melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan dirinya. Iya, gitu. Iya gitulah. Iya, pokoknya banyak yang kayak gitu. Termasuk kayaknya aku juga kayak Ya, gitu. mungkin kita juga sama ya, Iya. kan kita juga manusia, tapi mencoba buat memperbaiki diri, apa salahnya lah gitu ya kan. Tapi nih pasti bosen kan di rumah terus dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, lama banget, udah 7 bulan, 8 bulanan ya. Iya. Tapi bosen ada dong. Tapi nggak bisa keluar rumah nih. Terus apa yang kakak lakukan di rumah untuk menghilangkan itu rasa? Tapi stres nggak sih kakak? Sempet ngalamin stres gitu nggak sih? Enggak, karena kalau aku jujur ya, aku enggak stres karena memang aku sebenarnya aku tuh orang yang seneng di rumah, anak rumahan banget gitu. Tapi Iya. tapi aktivitas di luar. Tapi aktivitas aku banyaknya di luar gitu. Itu tuh satu hal yang mengharuskan aku untuk keluar gitu. Hal-hal yang harus aku keluar ya udah aku keluar. Tapi sebenarnya aku tuh orang yang lebih enak di rumah. Jadi dengan adanya pandemi anjuran pemerintah stay at home, ya udah aku sih have fun aja gitu. Dan tadi kalau misalkan bosan, pastilah siapa sih yang nggak bosan gitu, cuma tidur lagi main HP. Mending ada yang chat. Mending ada Itu yang chat. tuh, Iya kan? iya, betul. Maksudnya gitu. Yang ramai cuman grup. Iya, yang ramai kan grup aja gitu. Tapi kembali lagi tadi kata aku, yang bisa membahagiakan diri kita ya diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita bosen terus, ya udah. Kalau aku bosen paling aku tidur. Kalau enggak aku nyari apa yang bikin aku bisa ketawa. Iya, Ataupun betul. YouTube kan sekarang udah ada, apalagi ada banyak TikTok, platform yang iya, TikTok itu lagi viral banget. Iya sih, tapi iya mungkin kalau orang-orang PSBB main TikTok ya. Aku gitu. enggak sih. Sama sih aku juga. Aku bukan orang yang suka goyang-goyang gitu. Tapi ya itu tadi bosen. Kalau kita bosen ya udah apa yang membuat kita senang ya lakukan gitu. Cari apa yang misalnya kita bosen, ya udah kita dengerin lagu atau apa kayak gitu sih. Kamu juga pasti gitu kan? Iya, aku nonton drakor sih. Iya kan? Iya. Aku juga. Tapi aku sempat ngalamin kayak stres gitu loh. Maksudnya kayak apa ya? Jadi pas PSBB itu tuh, apalagi yang sekarang kan udah new normal, tapi pas PSBB banget, itu tuh aku ngalamin kayak khawatir sama diri aku sendiri. Karena kan kalau aku kan masih kuliah nih, aku masih semester, kemarin kan aku masuk semester 4 ya. Jadi kayak wah, kuliah daring, terus tugas banyak gitu kan. Tapi kayak yang aku dapat dari pembelajaran kuliah ini apa gitu. Kayak karena stay at home ini menjadikan aku tuh jadi males gitu loh. Jadi kayak terbawa suasana yang aku stay at home, dan paling kan kebanyakan kita menghabiskan waktu di kamar. Ya kan, sambil rebahan kan kita kuliah aja. Itu kayak males, ya udah dengerin dosen tapi nggak sambil mikir. Yang penting aku absen, yang penting aku ya udah hadir. Dan aku nerima materi. Entah itu aku mengerti atau enggak, terserah. Itu dulu tuh ya udah. Itu dulu aku gitu waktu bulan-bulan kemarin. Sampai aku stres ngalamin kayak masa aku begini aja sih? Mau sampai maksudnya kalau misalnya kayak kita ngelihat berita, ngedengar berita gitu, diprediksi kan virus ini kan beberapa tahun kemudian masih ada gitu. Terus aku mikir kayak masa iya aku harus kayak gini terus kayak aku 2 tahun lagi nih, kalau misalnya aku lulus cepat, alhamdulillah aku lulus cepat 2 tahun lagi. Terus tapi apa yang aku dapat ilmunya selama aku kuliah gitu. Aku takut nih masa depan aku jadi kayak saking terbawa suasana. Malesnya itu gitu. Jadi aku kayak, nah di situ tadi kayak kakak, aku kayak coba evaluasi nih apa yang aku pengen dapat.
Tapi yang bisa aku capainya di masa ini, di masa pandemi ini apa nih? Oh ya udah, akhirnya aku balik lagi ke hobi aku pertama. Nah, kalau misalnya menurut Teteh nih, gimana sih di masa sekarang belajar yang efektif tuh gimana? Yang selagi daring ini gitu, kalau menurut Menurut aku apa ya? Buat suasana diri ya, suasana diri seceria, sebahagia mungkin, semenang mungkin. Gini, kalau misalkan kita lagi bad mood keadaannya, mood kita lagi jelek, kalau memang nggak bisa untuk belajar ya nggak usah dipaksakan gitu. Jadi lebih lihat ke diri kita. Wah, kalau misalkan kita lagi semangatnya, ya udah. Kalau kita semangat, kita lakuin. Misalkan kita buka-buka lagi materi-materi yang udah dikasih dosen kan via ini dong, dokumen dong, Iya, bukan dokumennya. bukan hard copy kan, soft file kan yang Iya, dikasih. Nah, soft file. dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi. Karena kalau menurut aku, kalau misalkan diri kitanya lagi nggak mau menerima, ya pasti mental semuanya, semua ya. gitu ya. Kecuali kalau diri kitanya udah bisa nerima nih, lagi santai ataupun lagi kayaknya enak nih buat kita belajar gitu, buat kita ngulas-ngulas materi sebelumnya gitu ya. Ya lakuin aja gitu. Kembali lagi, apa sih yang mau kita cari gitu, apa yang kita mau dapat gitu. Kan salah satu kita adanya kuliah itu mendapat ilmu, walaupun kita bisa dapat ilmu dari mana aja ya, nggak cuma di kuliah, tapi salah satunya kan ini gitu, salah satunya kuliah, di situ ada materi ya kita belajar aja gitu sih kalau menurut aku. Kembali lagi ke diri kitanya. Jadi kita harus dari bad mood jadi good mood. Iya, gimana caranya? Dan itu kita harus mikirin lagi. Iya gitu. Itu PR-nya. Kan ada ya, misalkan ada orang yang suka, tipikal orang yang bisa belajar sambil denger musik. Ya, gitu. aku nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kan kalau nggak, ada yang bisa belajar sambil nonton audio ataupun kita sambil nonton, atau harus hening banget. Nah, itu kita harus kenal diri kita sih. Bisa enaknya gimana? Apalagi sekarang daring ya. Misalkan kelihatan sama dosen tuh cuma pas lagi tatap muka, ya kan, itu pun kita bisa matiin videonya. Ya kan? Kalau misalkan kita lagi rebahan ataupun apa, kita bisa matiin videonya. Nah, itu bisa cuma kita dengar ataupun itu udah cukup, ya udah gitu. Gitu loh. Maksudnya tidak usah memaksakan. Nggak usah memaksakan. Kan yang sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, ya kan? Ya, jadi kembali lagi ke diri kita enaknya gimana? Ya, tapi jangan keluar jalur juga ya, jangan keluar jalur. Maksudnya ya bercermin lagi lah, maunya kita gimana sih gitu. Kalau misalkan memang dosennya minta ini, kalau misalkan ada renggang waktunya masih lama, kalau memang moodnya belum bagus, ya udah, sesenangnya kalian aja. Jangan terlalu dibuat. Keadaan kita sekarang lagi nggak baik nih karena ada pandemi, jangan sampai kita juga sama ikut gak baiknya gitu. Oh, iya. Gitu sih menurut aku. Ya, setuju. Jadi kayak kita harus mengkondisikan diri kita dulu gitu ya. Betul. Nah, aku tadi kakak sempat ngomong apa yang mau didapat dari kuliah. Nah, sekarang kakak udah selesai kuliahnya, udah skripsi kan? Belum, masih proses. Oh, masih proses. Iya, masih proses kan. Nah, ini agak melenceng ya, tapi goalsnya ketika kakak udah selesai skripsi, wisuda, goals yang kakak ingin dapat lagi apa setelah itu? Apa ya? Mungkin kerjaan kali ya. Pasti kayak itu ya. Pasti itu loh, pasti itu. Terus pekerjaan yang memang menurut aku sesuai dengan kemampuan gitu. Kemampuan aku di mana, atau passionnya di mana gitu. Dan bisa bermanfaat sih memang. Kan kita tuh udah jadi mahasiswa kan memang yang nggak cuma bermanfaat untuk diri sendiri, kita harus bisa bermanfaat untuk teman, untuk lingkungan sekitar. Nah, aku pengen lebih ke situ sih gitu. Jadi untuk orang bermanfaat untuk orang lain gitu. Tapi yang positif. Ya, apalagi lagi pandemi gini kan. Nah, bisa nih kita hal-hal positif itu bisa kita lakuin sambil kayak gitu. Iya, betul. Oke, mungkin gak terasa banget waktunya kita. Ya ampun, padahal masih seru kayaknya. Mungkin belakang layar kita bisa berbincang lagi. Dan terpaksa dengan berat hati ini kita mengakhiri perbincangan kita kali ini. Tapi closing statementnya nih, pesan kakak
untuk semua mahasiswa, nggak mahasiswa aja sih, pokoknya semua orang yang sedang mengalami pandemi ini, gimana sih pesan-pesannya di masa pandemi ini? Mungkin pesan aku untuk kalian semua yang di sana, kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak baik-baik saja juga. Yuk kita mulai lagi melangkah, jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap selalu bahagia. Itu kali ya. Iya. Dan satu lagi, Apa nih? tetap peduli terhadap diri kita gitu. Iya, benar sekali. Stay tune terus di Kacang Kawan Bincang. Dadah. Dah.